Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam adik-adik mahasiswa bertiba yang ngambil mata kuliah manajemen keuangan. Mohon maaf, saat ini kondisi saya lagi tidak fit atau sakit, sehingga saya akan memberikan materi melalui audio suara, di mana materi kita saat ini adalah terkait dengan time value of money, nilai waktu dari uang. Kita akan lihat konsepnya. Nah, ini kita coba bahas konsep dari time value of money. Misalnya ada seorang investor akan lebih senang menerima uang 1 juta hari ini daripada sejumlah uang yang sama sama-sama 1 juta, tetapi setahun yang akan datang dia terimanya. Ada seorang investor akan lebih senang menerima uang saat ini daripada uang yang akan datang. Alasannya mengapa? Jika ia menerima uang tersebut hari ini, ia dapat menginvestasikan uang tersebut pada suatu tingkat keuntungan, sehingga setahun mendatang uang sebesar 1 juta tadi telah berubah menjadi nilai yang lebih besar dari 1 juta. Sehingga dapat disimpulkan bahwa uang memiliki nilai waktu. Karena apa? Itu tadi yang saya jelaskan, uang hari ini akan berbeda dengan uang yang akan datang. Selanjutnya, time preferensi ini menyatakan bahwa time preferensi ini merupakan skala waktu yang mengatakan bahwa sejumlah sumber yang tersedia di masa saat ini untuk dinikmati lebih disenangi orang daripada sejumlah sumber yang sama tetapi baru tersedia dalam beberapa tahun yang akan datang. Itu manusiawi ya, bahwa kita lebih senang dalam skala waktu menerima sumber saat ini daripada yang akan datang. Itu namanya time preferensi. Alasannya ada beberapa alasan terkait kita lebih senang menerima sumber hari ini daripada sumber yang akan datang. Pertama, karena itu pasti akan ada alasan inflasi ya. Nah, ketika ada inflasi maka nilai uang itu akan menurun. Itu yang pertama. Kedua, alasan dikonsumsi. Dengan uang yang sama, apabila dikonsumsi akan memberikan tingkat kenikmatan lebih besar dibandingkan dengan jika dikonsumsi di masa yang akan datang. Jadi berbeda kondisinya. Ketiga, alasan risiko penyimpanan. Dengan adanya risiko yang tidak diketahui di masa yang akan datang, maka praktis di masa yang akan datang memerlukan jumlah yang lebih besar. Nah, kita ada tahu risikonya, bisa nanti bencana, ada bencana, dan bank bangkrut. Misalnya kita menyimpan atau usahanya bangkrut ketika kita investasi uang tersebut pada perusahaan tertentu, maka itu alasan mengapa kita lebih senang saat ini daripada saat yang akan datang, yaitu alasan risiko penyimpanan. Nah, selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi nilai waktu uang tersebut itu ada beberapa. Pertama adalah waktu penerima atau pembayaran aliran uang. Jadi itu sangat berpengaruh ketika kita penerimaan dan ketika kita pembayaran alir uangnya akan berbeda. Kedua, tingkat inflasi. Ketiga, tingkat suku bunga. Nah, itu sangat mempengaruhi dari nilai waktu uang, tingkat suku bunga. Kemudian ada nggak manfaat dari nilai waktu uang? Ada manfaat dari nilai waktu uang tersebut. Ketika kita menginvestasikan uang kita
Ketika dalam bentuk saham, maka kita bisa menghitung harga saham maupun obligasi. Kedua, kita dapat menilai investasi di aktiva tetap berwujud. Aktiva tetap berwujud itu kita ketahui bahwa aktiva tetap itu ada dua, berwujud dan tidak berwujud ya. Kalau yang tidak berwujud itu seperti hak paten, goodwill dan lain sebagainya. Berwujud itu seperti gedung gitu. Nah, jadi kita bisa akan menilainya. Kemudian menghitung cicilan hutang atau kredit. Kemudian kita bisa menghitung premi asuransi. Jadi inilah suatu manfaat daripada nilai waktu uang tersebut. Uh, Tadi kita sudah memahami anuitas, kemudian kita lihat macam-macam nilai waktu uang. Nah, nilai waktu uang ini ada namanya future value, disingkat FV. Nah, kalau future value itu nilai uang di masa datang. Ada present value, disingkat PV, ini nilai uang saat ini. Jadi kalau future value nilai uang di masa datang, kalau present value nilai uang saat ini. Nanti kita lihat bagaimana hitung-hitungannya maupun contohnya. Nah, kita lihat yang pertama adalah future value, uang yang ditabung atau diinvestasikan hari ini dianya akan berkembang atau bertambah besar karena mengalami penambahan nilai dari bunga yang diterimanya. Nah, dipakai biasanya untuk menghitung tabungan, investasi. Perhitungan dari future value itu ada rumusnya. FPN sama dengan PV kali dalam kurung 1 plus R pangkat N, dimana FV itu future value periode ke N, bisa 1, 2, 3, 4, 5, N nya itu. PV itu present value, R itu suku bunga, N itu periode investasi. Nah, ini rumus dari future value. Adik-adik mohon diingat ya, ini rumus future value. Contoh future value, misalnya si Anton menabung uang di sebuah bank sebesar 10 juta rupiah dengan bunga sebesar 12%. Anton menabung selama 3 tahun. Berapa tabungan Anton selama 3 tahun? Kita bisa hitung dengan rumus yang tadi, dengan rumus yang di slide sebelumnya, bahwa ini N-nya 3 tahun, FV-nya karena nilai investasinya sebesar 10 juta, maka 10 juta kali 1 plus ini 12%, N-nya pangkat 3. Sehingga kalau dihitung, maka tabungan Anton ini akan bertambah, tadinya 10 juta menjadi 14 juta 49 ribu rupiah. Sampai sini paham ya? Kemudian kita contohkan lagi dengan contoh Andi menginvestasikan uang sebesar 1 juta dalam usaha warung jagung dan roti bakar yang menghasilkan tingkat keuntungan 20% per tahun dari uang yang diinvestasikan tersebut. Tingkat keuntungan ini tetap selama 3 tahun dan Andi tidak menanamkan kembali keuntungan yang diperoleh tiap tahun tersebut ke dalam usahanya ini. Berapa besar uang Andi 3 tahun mendatang? Nah, dengan future value kita bisa hitung berapa besar uang Andi selama 3 tahun dengan dia menginvestasikan uangnya 1 juta dalam usaha roti bakar maupun jagung, di mana tingkat keuntungannya 20%. Kalau tadi sudah future value, sekarang present value. Kalau present value ini kebalikan dari future value.
di mana proses untuk mencari present value ini disebut sebagai melakukan proses diskonto. Artinya, present value ini sebagai nilai sekarang dari suatu nilai yang akan datang, diterima atau dibayar di masa datang. Kalau future value tadi kan saat ini, kalau present value di masa yang akan datang. Rumusnya, PV sama dengan PVN dibagi dalam kurung 1 plus R pangkat R. Ini FV, future value product N, ini present value, R ini suku bunga, N itu periode investasi. Contohnya ya, kita lihat. Ayah Anda memanggil Anda dan memberitahu bahwa 5 tahun lagi Anda akan mendapatkan warisan sebesar 10 miliar. Berapa uang akan Anda terima jika Anda meminta warisan itu diberikan sekarang? Diketahui tingkat bunganya sebesar 10%. Dengan rumus itu kita bisa mendapatkan sekarang dari 10 miliar harta warisan Anda minta sekarang, maka dengan tingkat bunganya 0,1, Anda akan terima sebesar 6, sekian miliar. Ini tabel-tabel diskonto rate, kemudian tabel-tabel dari present value dan lain sebagainya, itu rumusnya sudah ada di dalam tabel ini. Nah, mohon dipelajari. Bila tidak belum paham, maka kita akan diskusi di grup kita. Silakan kalau yang ingin bertanya, silakan ajukan di grup untuk konsep daripada nilai waktu uang tersebut, nilai saat ini dan nilai yang akan datang. Mohon dipelajarin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.